suatu hari, di kosan X, terdapat seorang anak yang cantik bernama Dila. Ia berusia 20 tahun. Anak Dila ini sedang bersiap-siap untuk pulang kampung, karena akhir minggu ini ia akan pulang dan bertemu dengan keluarganya, setelah sekian lama ia merantau untuk melanjutkan sekolahnya. Tapi keadaan kamar Dila yang sangat begitu tidak layak, kamar yang berantakan dan toilet pun yang sangat kotor. Akhirnya aku pulang juga nih. Udah kangen juga sama teman, ayah, ibu. Di sini aku sangat tersiksa, mana air kotor, kamar lembab, kamar mandi juga pun sumpek banget. Pokoknya nggak betah deh di sini. Duh, capek juga nih. Udah dulu ah. Duh, udah siang nih. Aku harus cepet-cepet mandi biar gak kesiangan. Sepertinya aku harus keluar dari kosan ini deh. Tapi kasihan juga ya sama ayah, ibu yang udah ngeluarin uang buat kosan ini juga. Duh, apa lagi ya yang kurang? Kayaknya udah deh. Udah, biar gak kesiangan juga. Dulu. Aduh. Kok tanganku kayak mati rasa gini ya? Kayak rematik, apakah kambuh ya? Aduh, kemana ya Dila? Kok belum sampai-sampai sih? Mungkin lagi di jalan ya, ini minumnya. Oh iya kalau gitu. Gimana kamar Dila udah diberesin belum? Sudah ya. Bentar. Oh itu Dila udah datang. Oh, iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana perjalanannya? Macet ya, panas banget lagi. Ih, Yaudah sini masuk. Kamu pasti capek nih minumnya. Minum, makasih, minum. Bu. Udah yuk kita masuk ke dalam dulu. Iya, ayo. Kamu udah nyampe, Dek? Udah dong, Kak. Gimana nih kabar lu, Kak? Baik kan? Kangen gak sama adikmu ini? Aduh, males banget. Ih, lo gak bareng aku aja sih, Kak. Sudah, jangan berantem. Kamu udah makan belum? Belum nih, Bu. Lapar. Ya udah, sana makan dulu. Ibu udah masak tadi. Baik, Kak. Sini kamu makan dulu, ibu udah pasakin makanan bukan kamu. Kamu cuci tangan dulu. Ngomong ah. Ih, cepet jorok Udah nggak tahu. apa-apa, Bu. Ya ampun jorok cepet. Udah gak apa-apa, Bu. Tidak, makannya pakai sendok aja. Ya. Gimana, enak? Ih, jorok lu, Kak. Ih, bodo amat. Kalian berantem terus nih. Sini kamu makan dulu. Ambil sendiri ya.
Gimana nih, lagi banyak makan? Iya ya. Ria mau makan juga. Enggak. Udah tadi. Udah tadi. Iya. Oh iya Bu, aku hari ini udah ke rumah temen ya, udah lama juga nih kangen. Halo, Paulina ketemu sama Jaka. Ih, apaan sih lu repot banget. Ya udah pulangnya jangan larut malam ya. Iya. Udah sekarang habisin dulu makannya. Baru nanti berangkat. Oke ya. Bu, aku bantu cuci piring ya. Iya. Oh iya Bu, sekarang Ayu mau pergi ke kolam dulu ya, mau mancing. Iya ya. Bentar ya, Ibu antar ayah dulu ke depan. Ya, hati-hati ya. Iya. Ayah berangkat dulu ya Bu. Iya ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam. Bu, aku pamit ya. Iya, teman-teman. hati-hati ya. Assalamualaikum. Pulangnya jangan terlalu malam. Oke. Assalamualaikum Dewi. Waalaikumsalam. Dila. Kapan kamu pulang? Kok nggak ngabarin? Baru nyampe deh. Kan bikin surprise buat kamu. Oh ya udah tuh, yuk masuk. Ya, kamu kuliahnya gimana? Ya gitulah, biasa. Kalau kuliah gimana? Ramai. Kamu gimana? Ih, baik-baik aja aku mah. Ramai kan di kampus? Iya, ramai lah lumayan. Liatin deh. Ini kan sama teman-teman aku. Iya, udah banyak temennya sekarang. Ya, lumayan lah, baik-baik. Dia udah sore juga, aku harus pulang nih. Iya. Ya udah, tapi besok kamu kesini lagi ya. Oke, aku pulang dulu ya. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu, aku pulang. Waalaikumsalam. Ini kenapa tangan kamu bisa luka? Gak tahu Bu. Dari kapan ini sakit nggak? Enggak, ini dari 2 minggu yang lalu Bu. Kira aku ini rematik. Yaudah, ayo masuk, Ibu salapin. Sok deh, duduk dulu, Ibu ngambil dulu salap. Iya Bu. Ini yang gak tahu. Yaudah, Ibu udah obatin, kamu sekarang istirahat dulu ya. Iya Bu. Bu, Dila mana? Kok nggak keluar-keluar? Kemarin dilangsung dulu tangannya luka, terus mati rasa, terus Udah tapi di- nggak sakit. Udah diobatin belum? Udah, tapi nggak ada perubahan. Ya udah, kita bawa ke dokter aja. Tapi lihat dulu ya ke kamar. Iya ya. Aduh, kok mati rasa ya? Gak kerasa apa-apa. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Mana? Coba lihat tangannya. Gak bisa digerakin ya? Coba sini. Ibu cubit, terasa nggak? Enggak. Ya udah kalau gitu kita siap-siap berangkat ke rumah sakit. Iya ya. Yaudah, yuk, Ibu bantuin siap-siap. Ayah nyiapin mobil dulu ya. Iya ya. Ada kenapa Bu? Itu di tangannya mati rasa, sakit. Mau dibawa ke dokter? Iya. Kakak tunggu di sini ya, jaga rumah. Iya Bu. Hati-hati.
daftar dulu ada ya, tunggu di sini. Iya. Atas nama Nyonya Dila. Ayo kita periksa. Silakan masuk, Bu. Ya, terima kasih. Silakan duduk, Bu. Ada keluhan apa ya? Ini dok, anak saya sudah 2 minggu, tangannya mati rasa, terus sudah ada luka juga, bengkak, sekarang udah jadi bengkak, terus sekarang anaknya demam. Oh ya udah kalau gitu kita langsung periksa aja ya. Oh, baik, Kita Dok. dulu. Silakan berbaring. Bentar ya, saya persiapkan dulu. Sudah selesai ya. Ibu, untuk pemeriksaan lebih lanjut, anak ibu harus dirawat inap. Ini untuk pemeriksaan cek darah lengkap. Baik dok, apapun yang terbaik buat anak saya lakukan. Baik Bu, kalau begitu ikuti saja perawatan saya untuk prosedur rawat inapnya. Baik. Baik, mari Ibu ikut saya. Assalamualaikum, selamat pagi Nyonya Dila. Perkenalkan, nama saya Perawat Anissa. Saya hari ini dinas pagi dan dimulai pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti. Nah, hari ini Nyonya Dila ada jadwal pengambilan darah untuk dilakukan pengecekan di laboratorium. Dan saya yang bertugas untuk melakukan tindakan tersebut. Baik, pengambilan darah sudah selesai dilakukan. Selanjutnya ada rekan saya yang akan melakukan pengkajian. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Di sini saya perawat C. Saya kebagian dinas pagi. Dan sekarang saya akan melakukan tindakan pengkajian. Tujuannya untuk melengkapi data ibu dan juga untuk menentukan diagnosa apakah ibu siap. Silakan sus. Baik, kalau begitu saya mulai ya Bu. Nama ibu siapa? Baik Bu, untuk hasil dari pengkajian sudah didapatkan. Selanjutnya untuk tindakan dan hasil dari laboratorium mohon ditunggu sebentar ya. Baik sus. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, ini hasil labnya. Ya, makasih ya Sus ya. Saya panggilkan keluarganya ya, Dok. Keluarga Nyonya Dila. Baik sus. Silakan masuk. Permisi dok. Ya, silakan duduk Pak. Begini Pak, dari hasil lab yang saya terima, anak Bapak ini mengalami penyakit kusta. Nah, ini penyakit kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Penyakit ini juga disebut dengan penyakit imunologis, yang dimana menyerang imunitas seseorang. Nah, anak Bapak ini tergolong dengan imunitas yang kurang, karena imunisasinya tidak selesai. Nah, resiko anak Bapak terkena penyakit ini karena keadaan kosan yang kurang memadai. Untuk lebih lanjutnya atau lebih lengkapnya, kita akan melakukan tindakan pemberian obat, yaitu dengan 6 dosis selama 6 sampai dengan 9 bulan. Setelah itu, Bapak dapat membawa Nyonya Dila kembali lagi untuk pemeriksaan selanjutnya. Apakah anak saya bisa sembuh dok? Kalau untuk itu, saya tidak bisa menjamin, tapi kami selaku tim medis akan melakukan yang terbaik untuk kesembuhan anak Bapak. Baik, kalau begitu terima kasih ya dok. Iya, sama-sama. Permisi dok. Iya, silakan Pak. Permisi, apakah benar ini dengan keluarga dari Nyonya Dila? Begini Ibu, Bapak, sesuai dengan tindakan prosedur rumah sakit, semua keluarga atau kerabat yang pernah atau sering kontak fisik dengan Nyonya Dila harus dilakukan pemeriksaan karena ditakutkan mempunyai atau terinfeksi penyakit yang sama. Nah, selain itu juga kami selaku tim medis merencanakan melakukan pendidikan kesehatan di lingkungan tempat tinggal Ibu dan Bapak.
Baik, kalau begitu Bapak dan Ibu bisa ikut saya untuk melakukan pemeriksaannya. Baik, tindakan pemeriksaannya sudah selesai. Untuk selanjutnya, saya dan juga rekan saya akan melakukan pendidikan kesehatan di lingkungan tempat tinggal Nyonya Dila untuk memutus rantai penularan penyakitnya. Waalaikumsalam. Saya perawat C akan melakukan pemberian obat melalui cairan infusan, yaitu pemberian obat antireaksi, analgetik, dan juga antibiotik. Apakah Ibu bersedia? Silakan. Baik, kalau begitu saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak hadirin sekalian. Perkenalkan, saya perawat C bersama rekan saya perawat B. Kami berdua dari Rumah Sakit Kota Bandung. Di sini kami akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai penyakit kusta. Sebelumnya, apakah ada yang mengetahui apa itu penyakit kusta? Baiklah, kalau begitu kami akan melanjutkan materinya. Kepada rekan saya, perawat B, dipersilakan untuk menjabarkan materi tentang kusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya sebagai pemateri akan menjelaskan mengenai penyakit kusta. Nah, sebelumnya, apakah ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang tahu atau pernah mendengar tentang penyakit kusta? Nah, jadi kusta atau disebut juga dengan penyakit lepra adalah penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, dan saluran pernafasan. Nah, kusta ini disebabkan oleh bakteri yang dinamakan Mycobacterium leprae. Nah, bakteri ini dapat menular dari satu orang ke orang lainnya melalui percikan cairan dari saluran pernafasan atau dinamakan droplet, yaitu ludah atau dahak yang keluar saat batuk atau bersin. Nah, kusta ini dapat menular jika seorang terkena percikan droplet dari penderita kusta secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri penyebab lepra tidak dapat menular ke orang lain dengan mudah. Terus, selain itu juga, bakteri ini membutuhkan waktu yang lama untuk berkembang biak di dalam tubuh penderita. Jadi, kalau misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkena percikan ludah dari orang yang menderita kusta, itu tidak akan langsung terkena kusta, melainkan butuh beberapa waktu yang lama, karena bakteri penyebab kusta ini butuh waktu untuk berkembang biak. Nah, perlu dicatat juga ya bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa seorang dapat tertular kusta jika mengalami kontak dengan penderita dalam waktu yang lama. Nah, seorang tidak akan tertular kusta hanya karena bersalaman, duduk bersama, atau bahkan berhubungan seksual dengan penderita. Nah, kusta juga tidak akan tertular dari ibu ke janinnya. Nah, terus selain beberapa penyebab yang tadi, kusta juga dapat tertular jika bersentuhan dengan hewan penyebab bakteri kusta, yaitu salah satunya adalah simpanse. Terus menetap atau berkunjung ke kawasan endemik kusta dan memiliki gangguan sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sistem kekebalan tubuhnya atau imunitas tubuhnya itu lemah, akan beresiko atau tertular beberapa macam penyakit, terutama penyakit kusta ini. Terus bagaimana sih gejala dari kusta? Nah, karena kusta ini menyerang sistem saraf, gejalanya juga diantaranya adalah mati rasa di kulit, termasuk kehilangan kemampuan merasakan suhu, sentuhan, tekanan, atau rasa sakit. Selain itu juga di kulitnya itu muncul lesi, berwarna pucat, berwarna lebih terang, dan menempel di kulit. Terus muncul luka tapi tidak terasa sakit, pembesaran saraf yang biasanya terjadi di siku dan lutut, dan otot melemah, terutama otot kaki dan tangan. Terus mata juga menjadi kering dan jarang mengedip. Terus selain itu juga penderita dapat mengalami mimisan, hidung tersumbat, sama kehilangan tulang hidung. Ya, jadi karena kusta ini menyerang sistem saraf, maka kehilangan sensasi rasa, termasuk rasa sakit ini bisa saja terjadi kepada si penderitanya. Nah, hal ini bisa menyebabkan luka atau cedera yang terdapat di tangan atau kaki tidak dirasakan oleh penderitanya. Nah, terus bagaimana sih pengobatan kusta?
Nah, jadi kusta atau lepra ini bisa diobatin dengan obat antibiotik. Nah, jadi bapak-bapak sama ibu-ibu udah tahu kan obat antibiotik atau sering mendengarnya kan? Nah, jadi obat antibiotik ini diberikan kepada penderita kusta selama 6 bulan hingga 2 tahun. Dan tergantung jenis kusta yang dideritanya juga. Nah, terus selain itu, jika antibiotik ini tidak mampu menyembuhkan pasien atau penderita kusta, operasi bisa dilakukan dengan tujuan untuk menormalkan fungsi saraf yang rusak, memperbaiki bentuk tubuh penderita yang cacat, sama mengembalikan fungsi anggota tubuh. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk pengobatannya sendiri, kusta bisa dilakukan dengan obat antibiotik ataupun operasi. Nah, bagaimana sih cara mencegah kusta? Nah, jadi sampai saat ini untuk vaksinnya sendiri itu belum ada untuk kusta. Tapi diagnosis ini dapat merupakan pencegahan yang paling baik untuk mencegah komplikasi. Jadi misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu itu terkena percikan ludah atau droplet dari penderita kusta, bisa langsung datang ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan terdekat untuk diagnosis dini supaya si kusta itu tidak menyebabkan infeksi atau menyebar lebih luas lagi. Ya, jadi selain itu bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa menghindari kontak dengan hewan yang bisa menyebabkan kusta, ataupun mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mencegahnya jika keluar rumah bisa memakai pelindung wajah seperti masker. Nah, mungkin seperti itu mungkin informasi dari penyakit kusta. Saya kembalikan lagi kepada moderator Teh Ari. Tadi rekan saya perawat B telah menjabarkan materi tentang penyakit kusta. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai penyakit kusta? Kalau begitu, bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Teh, saya izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delinda. Izin bertanya, apakah selain obat dari dokter, ada obat tradisional lain yang bisa mengobati kusta? Baiklah, hanya itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Delinda ya. Pertanyaannya itu, apakah ada obat tradisional untuk mengobati penyakit kusta? Nah, untuk obat tradisional sendiri, Ibu bisa mencoba berbagai macam rempah-rempah seperti salah satunya adalah kunyit. Karena kunyit ini menunjukkan bahwa kunyit mengandung kurkumin, di mana kurkumin ini merupakan antioksidan yang turut berperan dalam menunjang fungsi sistem kekebalan tubuh. Jadi kan seperti yang saya sebutkan tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa salah satu upaya untuk mencegah penyakit kusta ini dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi dengan mengkonsumsi ramuan herbal dari kunyit ini bisa menunjang fungsi sistem kekebalan tubuh juga. Nah, selain itu, zat yang ada dalam kunyit juga mengandung sifat anti radang yang diyakini dapat membantu atau melawan bakteri ataupun virus yang ada dalam tubuh. Nah, selain kunyit juga, ibu bisa mengkonsumsi rempah-rempah yang lain seperti bawang merah, bawang putih, dan juga jahe. Mungkin rempah-rempahan tersebut mudah ditemukan ya, Bu, mudah diolah, dan juga mungkin ibu bisa mencoba ramuan-ramuan tersebut untuk mencegah ataupun mengobati penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh bakteri seperti kusta. Terima kasih. Baiklah, dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda. Izin bertanya, bagaimana cara mengobati dan mencegah penularan dari penyakit kusta? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Adinda ya. Pertanyaannya itu, bagaimana cara mencegah agar tidak tertular atau tidak terkena penyakit kusta? Nah, yang pertama, kita harus menjaga daya tahan tubuh, karena dengan kita menjaga daya tahan tubuh, otomatis tubuh kita tidak mudah terserang berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kusta. Nah, yang kedua, kita perhatikan ventilasi lingkungan sekitar atau lingkungan tempat tinggal kita, karena bakteri penyebab kusta, yaitu bakteri Mycobacterium leprae itu sangat
senang berada di tempat yang lembab. Jadi usahakan tempat tinggal ibu dan bapak tersinari oleh cahaya matahari di setiap paginya. Jadi usahakan tidak ada tempat-tempat yang lembab. Terus selain itu juga menjaga daya tahan tubuh itu bisa dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti makan buah-buahan, sayur-sayuran gitu kan. Nah terus ketika bepergian keluar rumah jangan lupa memakai masker untuk menjaga kebersihan dan untuk menjaga agar tidak tertular dari orang yang menderita penyakit kusta. Nah selain itu juga tadi menjaga daya tahan tubuh juga selain mengkonsumsi makanan bergizi bisa juga dilakukan dengan istirahat yang cukup dan juga menghindari stres. Mungkin seperti itu Ibu, bagaimana? Saya izin bertanya Teh, bagaimana bila sistem imun itu bagus, apakah masih bisa terkena penyakit kusta? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Anggi. Tadi Ibu Anggi bertanya, apakah jika sistem imun baik bisa terkena penyakit kusta? Jawabannya tidak. Jika kita menjaga imun kita tetap baik, seperti menjaga pola hidup yang baik, contohnya berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Juga menghindari faktor risikonya seperti menghindari hewan-hewan yang bisa menyebabkan kita kusta, contohnya seperti orang hutan dan lain-lain. Kita bisa menghindari faktor itu dan tidak akan terkena penyakit kusta. Sekian dari saya. Apakah mengerti Ibu Anggi? Oh iya mengerti, terima kasih Teh. Setelah beberapa bulan kemudian, keluhan yang dirasakan Nyonya Dila berkurang. Walaupun Nyonya Dila harus terus-menerus meminum obat dengan 6 dosis dan diselesaikan dalam waktu 6-9 bulan, juga selesai minum 6 dosis dinyatakan RFT atau Result from Treatment, berhenti minum obat kusta. Meskipun secara klinis lesinya masih aktif dan tidak lagi dalam pengawasan, dan dilakukan pengamatan selama 2 tahun. Jika dalam 1 tahun tidak mengambil obat dan dikeluarkan dari registrasi pasien. Tamat.